Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak kami, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi-Nya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriringan salam kita kirimkan untuk arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan Jumat kali ini, khatib mengajak terutama untuk diri khatib sendiri dan untuk para jamaah Jumat yang hadir pada siang hari ini. Marilah kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk judul khutbah kita pada siang hari ini adalah dengan membaca Al-Quran dan mendirikan sholat, hati menjadi tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa-apa yang telah aku wahyukan kepada engkau dari kitab, dan dirikanlah sholat.
Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah kepada Allah yang maha besar, dan Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu perbuat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, bacalah apa-apa yang telah aku wahyukan kepada engkau dari kitab. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman dan jalan keselamatan bagi seluruh umat Islam, menyimpan banyak panduan, nilai dan moral di dalamnya. Ajaran dan nilai-nilai Al-Quran akan menjadi bekal dalam melewati gelombang perubahan dunia saat sekarang ini. Era informasi dan teknologi saat ini menuntut setiap orang untuk berubah dan mampu beradaptasi. Dan pada titik inilah nilai-nilai Al-Quran menjadi petunjuk yang universal dan sepanjang waktu bagi setiap umat manusia, agar bisa hidup sesuai di jalan Allah yang benar. Dengan kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya, insya Allah apapun yang kita lakukan di dunia ini akan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan kitab kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Dan bersyukurlah kita pada hari ini bisa bersekolah di lembaga pendidikan Islam terpadu, yang mana di setiap harinya ustaz dan ustazah kita selalu mengajarkan kita dan membaca Al-Quran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, berbagai penelitian yang dilakukan ternyata menunjukkan bahwa dengan membaca Al-Quran memberikan banyak manfaat dan kegunaan. Salah satunya adalah untuk kesehatan. Al-Quran memberikan ketenangan jiwa bagi siapapun yang membacanya, karena sejatinya ia menjadi jalan untuk mengingatkan kita kepada jalan yang benar, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satunya dibuktikan dengan sebuah studi di Universitas Salford, Inggris. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa orang-orang yang membaca dan melantunkan Al-Quran menjadi lebih rileks dan tenang dibandingkan orang-orang yang hanya membaca buku biasa. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tad'inul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, selain itu penelitian lainnya yang dilakukan di klinik besar Florida, Amerika Serikat oleh Dr. Ahmed Al-Khadi. Beliau mengatakan, mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, seorang muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun yang tidak, dapat merasakan perubahan. Perubahan yang dirasakan antara lain fisiologis yang sangat besar, penurunan depresi dan kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa dan menangkal berbagai macam penyakit,
yang merupakan pengaruh umum yang dirasakan oleh orang-orang yang menjadi objek penelitiannya. Jadi berdasarkan penelitian profesor tersebut, orang-orang yang membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, menjadi tentram, dan hidupnya menjadi aman, menjadi damai dibandingkan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita untuk selalu membaca Al-Quran. Minimal kita menargetkan ada membaca Al-Quran dalam satu hari tersebut. Dan alhamdulillah, kita yang berada di sekolah Islam terpadu ini memiliki program tahsin dan menghafal Al-Quran. Maka dari itulah, ini adalah manfaat yang sangat besar bagi kita yang berada di sekolah Islam terpadu ini. Maka bersyukurlah kita bisa berada di sekolah kita ini yang memiliki program membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Baik itu kepada kita anak-anak muridnya maupun kepada pegawai yang ada di lembaga kita ini. Dalam satu minggu untuk pegawai ada program talaki dan memperbaiki baca Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan apa yang diberikan oleh lembaga kita ini. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dan mengamalkan apa yang kita baca. Sehingga ketika kita nanti, para anak murid kita ini, para siswa anak-anak ini, ketika kita sudah lulus dari Askia ini, ketika kita sudah tamat dari sekolah kita ini, itulah akan menjadi ujian yang berat bagi kita. Karena kita sudah berbaur di lingkungan umum. Tidak ada lagi yang ustaz dan ustazah kita yang akan mengingatkan kita untuk membaca Al-Quran ketika kita sudah tamat. Maka dari itu, inilah kesempatan bagi kita generasi-generasi muda untuk bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang dengan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu yang pertama, manfaat agar hati kita menjadi tenang, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah dengan kita mendirikan solat. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis sholah, dirikanlah solat. Sesungguhnya setiap perintah di dalam syariat Islam hukumnya wajib kita laksanakan. Jadi jika kita kaji, yang kedua adalah solat. Solat menurut bahasa artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, solat adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi setiap bacaan solat adalah bacaan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah doa kita untuk selalu mengingat Allah, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai seorang muslim, ketika masih ada nafas diberikan di dalam diri kita, maka selama itu pula kewajiban solat melekat di dalam diri kita. Karena solat ini tidak bisa kita wakilkan, tidak bisa diwakilkan, baik dalam keadaan bagaimanapun, kapanpun, dan dimanapun. Solat harus kita laksanakan. Karenanya dalam Islam terdapat syariat tentang solat bagi orang yang sakit, ketika dalam perjalanan, dan lain-lain. Yang mana solat itu adalah sebagai tiang agama. Ibaratkan sebuah bangunan, apabila bangunan itu bisa berdiri dengan kuat dan megah karena memiliki tiang-tiang penyangga yang kokoh.
Begitupun juga dengan solat kita. Apabila kita mendirikan solat, maka kita telah mendirikan agama kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, man hadamaha faqad hadamaddin." Solat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan solat, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan solat, maka dia telah merobohkan agamanya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jadi, marilah kita untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini menjadi damai dan tentram. Marilah kita untuk selalu membaca Al-Qur'an dan selalu mendirikan solat agar hati kita ini menjadi damai dan tentram, sehingga kita menjadi hamba Allah yang tidak hanya kita dikumpulkan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini, namun marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita juga dikumpulkan oleh Allah di akhirat kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.